Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Denny Mukrompit dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hari ini Kamis 20 April 2023. Pertanda bahwa sehari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 21 April, yang sebagian umat Islam juga di Indonesia merayakan pada tanggal 22 April hari Sabtu. Perbedaan hari pelaksanaan Idul Fitri ini tidak perlu kita pertajam jauh, karena masing-masing punya dalil. Lagian Idul Fitri itu hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan juga tidak akan berdosa. Jangan sampai perbedaan ini kita pertajam, di sisi lain ada persoalan lebih besar yang apabila kita biarkan justru kita akan berdosa semua. Itu persoalan bangsa dan negara, yang sesungguhnya negeri kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, baik dari sisi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kehidupan beragama, bermasyarakat, semua ini dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Saya tidak perlu memberi uraian terlalu jauh tentang kondisi ini, namun secara kasat mata kita bisa menilai bahwa karena ada sekelompok orang di negeri ini yang ingin melanggengkan kekuasaan mereka karena ketakutan mereka. Apabila terjadi peralihan kepemimpinan nasional, maka borok busuk beranak yang selama ini mereka sembunyikan akan terkuak semua, dan pasti mereka akan menerima konsekuensinya. Untuk itulah mereka berupaya untuk bagaimana mempertahankan status mereka dengan jalan menghalalkan segala cara untuk bisa kembali berkuasa. Nah, apa saja yang sudah mereka lakukan? Kita lihat bagaimana upaya dari Jenderal Muldoko dan kawan-kawan berupaya merampok Partai Demokrat, karena itu akan dijadikan kendaraan politik untuk kepentingan Pilpres 2024 yang sampai saat ini mereka terus upayakan. Begitu juga terinformasi, jika benar informasi yang kami terima ada upaya dari Jenderal Firly selaku Ketua KPK untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Jika ini benar, maka justru lebih parah dari apa yang sudah diperkirakan. Dan untuk inilah kita sebagai umat Islam wajib untuk berperan dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fajalikal ad'aful iman. Jika melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Tangan itu identik dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati, jika kalian tidak memiliki kekuasaan, maka cegahlah dengan lidahmu. Lisan ataupun tulisan diingatkan. Dan jika kalian tidak mampu mengingatkan, mencegah dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu, dan dengan hati itulah selemah-lemah iman. Dengan hati berarti kita berdoa. Kata Rasulullah, ada 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak, yaitu pertama doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa, kemudian doa orang yang dizolimi, dan yang ketiga adalah doa pemimpin yang adil. Saat ini kita sedang dizolimi untuk Partai Demokrat, di mana partainya akan mengupayakan dirampok oleh Jenderal Muldoko dan kawan-kawan. Demikian juga dengan Anies Baswedan yang terus terindikasi akan diupayakan dikriminalisasikan dalam kasus Formula E di Jakarta. Untuk itu dalam kondisi saat ini saya sedang berpuasa di penghujung Ramadan, juga merasa terus dijolimi oleh kelompok tertentu di negeri ini dengan merampok Partai Demokrat, dan juga Anies Baswedan terus dijolimi. Maka izinkan saya berdoa dan mohon diaminkan oleh teman-teman. Saya kirimkan Al-Fatihah untuk Muldoko dan Firly. Insya Allah dengan Fatihah itu mereka akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Namun jika sebaliknya mereka terus jolim, maka sebelum mereka berhasil menggagalkan Anies Baswedan dalam Pilpres, dan sebelum mereka berhasil merampok Partai Demokrat, insya Allah ajab Allah akan segera menimpa mereka berdua. Untuk itu kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk mereka berdua ila hadrati Nabi Mustafa, khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kalau Jenderal Muldoko dan Jenderal Firly bertobat, membatalkan niat busuk mereka, mereka akan selamat dunia akhirat. Namun sebaliknya apabila mereka tetap jolim, maka sebelum niat busuk mereka kesampaian, Allah akan percepat laknat kepada mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.